Legend of the Great Sage. Chapter 1141. Kamu tahu. Mata Li Qingshan berbinar. Dari kaligrafi pedang kursif hingga pedang abadi yang terbengkalai, berbagai hal yang ditinggalkan oleh 5 absolut abadi telah memengaruhi seluruh proses kultivasinya. Ada yang baik dan buruk, dan beberapa bahkan mengancam hidupnya. Namun, hal ini membuatnya semakin penasaran dengan 5 absolut abadi. Dia jelas seorang kultivator, tetapi dia disebut immortal. Hal ini sendiri sangat tidak biasa. Lupakan seorang kultivator yang telah melalui 3 kesengsaraan surgawi, bahkan seorang kultivator yang telah melalui 4 atau 5 kesengsaraan surgawi tidak akan memenuhi syarat untuk disebut seperti itu. Lebih jauh, Brother Ox telah memujinya. Mungkin legenda itu benar, dan dia benar-benar seorang immortal yang terbuang. Li Qingshan tak lagi memedulikan harta karun biasa, namun harta karun yang ditinggalkan oleh 5 dewa absolut bukanlah harta karun biasa. Harta karun utama makam pedang adalah pedang abadi yang terbengkalai. Jika kita mengabaikan kepribadian jiwa pedang yang bengkok, dari segi kekuatan saja, mungkin itu adalah pedang terbaik di dunia. Harta karun utama makam lukisan itu pastilah sebuah gulungan lukisan, dan kemungkinan besar Raja Naga Laut tergambar di sana. Jika dia bisa menjarahnya sebelum dia naik, itu tidak akan menyia-nyiakan kultivasinya. Lagi pula, aku adalah pedang milik lelaki tua itu. Saat dia menyegel makam keempatnya, aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak menyangka aku juga akan disegel. Sialan. Jiwa pedang abadi yang terbengkalai masih marah saat mendengar hal ini, dan memancarkan gelombang niat membunuh. Ini bisa dianggap sebagai pengabaian, jadi kamu mengganti namamu menjadi pedang abadi yang terabaikan. Aku tidak menyangka kamu memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap pemilik sebelumnya. Li Qingshan terkekeh. Diamlah, aku ingin mencabik-cabik lelaki tua itu. Kaulah yang seharusnya diam. N kecil menjentikkan jarinya, dan bilah pedang itu pun bergetar. Jiwa pedang abadi yang terbengkalai mendengus marah. Namun, dia tidak berani bersikap kasar lagi. Makam rahasia Dewa Lima Mutlak itu mengambang di kehampaan. Tubuh utama Raja Naga Laut ada di makam lukisan, dan dia tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Jadi bagaimana kalau kamu tahu? Li Qingshan mengusap dagunya. Jangan bandingkan aku dengan naga semu itu. Aku sudah menyatu dengan Sword Catakom. Apa susahnya bepergian melalui angkasa? Kata roh pedang abadi terabaikan dengan bangga. Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Yin Qing. Yin Qing berkata, meskipun aku dapat bersembunyi di kehampaan, kekuatanku masih kurang. Aku tidak dapat bergerak bebas melalui kehampaan, dan sulit bagiku untuk menerobos wilayah yang tersegel. Li Qingshan mengangguk. Tidak mengherankan jika selama bertahun-tahun, 5 makam rahasia ekstrim selalu menjadi legenda. Jika memang begitu, maka pedang abadi terabaikan adalah kunci untuk membuka 5 makam rahasia ekstrim. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Kamu harus bersumpah. Jangan korbankan aku, kata pedang abadi terabaikan. Itu tergantung pada kinerja Anda. Jika segala sesuatunya berjalan lancar, tentu saja, aku akan membalas budimu. Kalau tidak, siapa yang bisa terikat oleh sumpah? Li Qingshan tidak mau bersumpah dengan pedang seperti itu. Meski itu hanya kata-kata. Hei, bocah, kau bilang kau akan menguatkanku. Frenzied Blade Soul tidak senang. Mengapa kau terburu-buru? Ikutlah aku ke medan perang. Apakah kau takut tidak akan ada pengorbanan yang baik? Biarkan aku menyembuhkan lukamu terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga kalau kau kehabisan tenaga di kemudian hari. Li Qingshan menepuk gagam pedangnya dan menghibur si pengakhiran pedang gila. Dia memikirkan di mana dia bisa menemukan beberapa senjata untuk dikorbankan. Jika hanya untuk perbaikan, senjata ini seharusnya sudah cukup. Little N mengayunkan Blood Sea Banner, dan dengan serangkaian bunyi dentang, artefak iblis yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Asura Altar of Armaments, membentuk gunung kecil. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak berkualitas tinggi, jumlahnya mengejutkan. Itu adalah rampasan perang yang diperolehnya dari memperkuat Blood Sea Banner dan melahap pasukan kaum iblis. Cukup, Little N selalu tepat waktu. Li Qingshan segera mengaktifkan Asura Altar of Armaments. Seberkas cahaya merah melesat ke udara, dan semua artefak iblis meleleh dalam cahaya merah. Cairan kental mengalir keluar dari pusat Asura Altar of Armaments. Cairan itu tampak seperti logam cair, tetapi juga tampak seperti bentuk energi. Cairan itu perlahan-lahan menyelimuti ujung Frenzied Blade, berkumpul di sekitar luka dan celah, dan mulai memperbaikinya. Li Qingshan memerintahkan Yin Qing untuk berjaga di sana sebelum meninggalkan lapangan Asura bersama Little N. Sebelum pergi, dia melirik Luo Hou Xiaoming lagi. Dia berbaring di bawah altar persenjataan Asura, menatap langit tanpa bergerak sama sekali. Dia tampak sangat muram. Seorang anak dewa Asura yang menderita depresi. Dunia ini memang luas, tidak ada yang terlalu aneh. Angin musim gugur berdesir. Pedang beterbangan di antara padang rumput. Rumput-rumput yang layu terbelah, meninggalkan jejak panjang sebelum tiba-tiba terbang ke langit lagi. Li Xiaoyao mengayunkan pedangnya saat angin bertiup menerpa wajahnya. Ia dipenuhi kegembiraan. Baru-baru ini, ia telah menjalani kesengsaraan surgawi di prefektur Sungai Jernih dan menjadi seorang kultivator pendirian yayasan. Pertempuran di Gunung Buddha Besar telah berakhir. Berbagai informasi telah kembali ke prefektur Sungai Jernih. Meskipun Li Qingshan telah menyuruhnya untuk menjauh dari istana koleksi pedang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak kembali dan melihat-lihat. Itulah titik awal mimpinya untuk menjadi seorang pendekar pedang. Ada banyak senior dan junior yang penyanyang di sana. Sekarang situasi di Provinsi Hijau telah stabil, dan wabah setan serta wabah belalang telah ditekan dan dihilangkan, dia yakin tidak akan ada bahaya. Meskipun puncak Sword Collection tidak lagi menjulang tinggi di langit, pemandangan di sekitarnya perlahan-lahan mulai terasa familiar. Puncak Heaven's Reliance tampak samar-samar di cakrawala. Istana Sword Collection sudah sangat dekat.
Terbang di atas gunung dengan pedangnya, dua sosok yang dikenalnya berdiri di puncak. Jubah ungu dan hijau mereka berkibar tertiup angin saat mereka menatap istana koleksi pedang dari jauh. Paman senior Fu, Paman senior Yu. Li Xiaoyao mengenali dua orang senior yang memegang 10 pedang terkenal itu hanya dengan sekali pandang. Ia melompat dari pedang itu dan menyarungkannya dalam satu gerakan. Xiaoyao, kamu hebat, hebat sekali. Yu Zijian berbalik. Ketika Li Xiaoyao melihat wajah tersenyumnya yang dipenuhi kekhawatiran, hatinya tak kuasa menahan rasa hangat. Namun, ia juga menemukan bahwa wajah cerah dan cantiknya diwarnai dengan sedikit kesedihan, sementara paman senior Fu tidak menoleh sepanjang waktu seolah-olah ia sedang linglung. Temperamen Fu Qingjin terkenal di istana koleksi pedang, tetapi Li Xiaoyao tidak mempermasalahkannya. Dan, setelah mempraktikkan kitab suci pedang langit dan bumi, ia merasa dunia menjadi lebih luas. Hal-hal kecil tidak layak untuk direnungkan. Namun, ketika ia berjalan mendekat dan mengikuti pandangan Fu Qingjin, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Bahkan jika istana koleksi pedang menjadi berantakan, dia tidak akan begitu terkejut. Namun, yang dilihatnya hanyalah bangunan-bangunan yang rusak di puncak gunung telah diperbaiki. Asap mengepul ke udara. Dalam keadaan linglung, istana koleksi pedang tampaknya tidak mengalami bencana apapun. Yang kurang hanyalah kilatan cahaya yang melintasi pegunungan. Namun, nyanyian itu terdengar dari puncak gunung. Sebuah patung Buddha besar diukir di puncak Heaven's Reliance. Orang-orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya pasti akan mengira ini adalah kuil Buddha Safir kuno. Paman senior, apa yang terjadi? Li Xiaoyao tercengang. Ini adalah biara Chan milik Deva Naga. Fu Qingjin akhirnya berbicara, tetapi suaranya dipenuhi dengan kepahitan. Biksu Dauntless lah yang telah memimpin semua orang ke utara dan membangun kembali biara Chan Deva Naga di sini. Di puncak Heaven's Reliance, Biksu Dauntless tiba-tiba berhenti melantunkan mantra dan muncul dari aula utama, menatap ke arah selatan. Apa yang sedang Anda lihat, wahai kepala biara? Seorang biksu muda yang tengah menyapu dedaunan yang gugur mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Beberapa angsa sendirian yang kehilangan kawanannya. Di mana? Sang biksu muda melihat ke sekeliling. Kamu masih terlalu muda, jadi kamu belum bisa melihatnya. Kamu akan melihatnya saat kamu dewasa. Chapter 1142. Istana koleksi pedang, sudah hilang. Li Xiaoyao bergumam. Ia merasa itu tidak nyata. Tampaknya gunung itu masih bergema dengan suara dan tawa dari kakak-kakak senior dan juniornya. Ketika ia sadar kembali, yang tersisa hanyalah riak-riak ingatannya. Tanpa disadari, wajahnya sudah berlinang air mata. Sekalipun ketua istana dan para tetua berkolusi dengan wilayah iblis, banyak rekan mereka yang tidak bersalah. Li Xiaoyao, apakah kamu masih murid istana koleksi pedang? Yu Zijian tiba-tiba bertanya. Ya, Li Xiaoyao menjawab secara naluriah. Istana koleksi pedang tidak mati. Paling tidak, masih ada kita bertiga. Mata Yu Zijian bersinar dengan cahaya ungu yang berkilauan. Di belakangnya adalah sisa-sisa cahaya matahari terbenam, yang terjalin menjadi cahaya warna-warni. Namun di bawah pengaruhnya, ia bagaikan matahari terbit, penuh harapan. Fu Qingjin dan Li Xiaoyao tercengang. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jika istana koleksi pedang dihancurkan oleh musuh, biarlah begitu. Mereka tentu akan terdorong untuk membalas dendam dan memulihkan reputasi istana koleksi pedang. Namun, kenyataannya adalah bahwa istana koleksi pedang telah berkolusi dengan wilayah iblis dan menggali kuburan mereka sendiri. Semua murid mereka telah meninggal di bawah puncak koleksi pedang. Bahkan tindakan biara Chan dari Deva Naga dalam mengambil alih puncak koleksi pedang tidak dapat disalahkan. Jika mereka terus menyebut diri mereka sebagai murid istana koleksi pedang, pada dasarnya mereka akan meminta untuk dipermalukan. Zijian, semuanya memiliki awal dan akhir. Saat matahari terbit, ada matahari terbenam. Istana koleksi pedang tidak berbeda. Mengapa kamu harus begitu keras kepala? Fu Qingjin mendesah pelan. Yang ingin dia lakukan hanyalah meninggalkan rumahnya dan menjelajahi dunia. Ya, Paman Senior, mengapa kamu tidak kembali ke prefektur Sungai Jernih dan terus berkultivasi? Kamu masih bisa menggunakan pedangmu dan menegakkan keadilan. Aku hanya mengatakannya sambil lalu. Kurasa lebih baik aku tidak menjadi murid istana koleksi pedang. Li Xiaoyao juga menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa lagi mengakui bahwa kita adalah murid istana koleksi pedang, tapi bagaimana dengan saudara-saudari kita yang tidak bersalah? Dia tidak melakukan hal buruk apapun. Apakah aku harus diperlakukan seperti orang bodoh dan jahat, yang selamanya membawa nama buruk? Yu Zijian mengepalkan tangannya erat-erat. Suaranya bergetar saat matanya basah, tetapi dia tidak meneteskan air mata. Fu Qingjin menggigil dalam hati. Dia menatap Yu Zijian dalam-dalam. Dengan sifatnya yang lembut, rasa sakit yang dirasakannya pasti jauh lebih dalam daripada yang mereka rasakan. Menghela napas, tanpa sadar. Kamu menjadi lebih kuat dariku. Li Xiaoyao juga terdiam. Wajahnya penuh rasa malu. Yu Zijian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Aku telah mempersulitmu, tapi aku sungguh tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Senior Fu, terima kasih telah merawatku selama ini. Ada juga Xiaoyao, Anda telah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun dan akhirnya selamat dari kesengsaraan surgawi. Sudah saatnya bagi Anda untuk bebas dan tidak terkekang. Jika tidak, maka namanya akan terbuang sia-sia. Senyumnya lenyap dalam sekejap sebelum kembali bertekad. Dia menatap puncak surga yang condong di kejauhan, aku akan membayar dosa-dosa yang telah dilakukan istana koleksi pedang. Fu Qingjin dan Li Xiao menatap punggungnya dari jauh. Bahunya yang kurus tampak menanggung semua dosa dan ketenaran, beban yang bukan miliknya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang.
Fu Qingjin menghela napas panjang. Zijian, oh Zijian. Kau benar-benar mempermalukan kami berdua dengan tindakanmu. Fu Qingjin tersenyum. Aku tidak, Yu Zijian melambaikan tangannya dengan panik, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kau tahu aku hanyalah seonggok sampah yang hanya tahu cara mendesah di tengah reruntuhan. Jika bukan karenamu, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana cara melanjutkan hidup. Tolong biarkan aku pergi bersamamu. Fu Qingjin membungkuk sedikit. Bibi senior Yu, aku akan tetap menjadi murid istana koleksi pedang. Meskipun aku tampaknya menjadi satu-satunya murid, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak memaksakan diri. Aku tidak berpikir sebanyak yang kau lakukan. Namun, jika aku menjadi pendekar pedang hebat di masa depan dan seseorang bertanya padaku apakah aku berasal dari istana koleksi pedang, bagaimana aku harus menjawabnya? Sebaiknya aku mengakuinya saja. Aku akan mampu menghadapi para senior dan juniorku, dan aku akan mampu menghadapi pedang di tanganku. Kalian, hebat sekali. Yu Zijian bersorak dan memeluk mereka, menghilangkan kesedihan dan kesedihannya. Seekor ular tidak akan pergi tanpa kepala. Karena istana koleksi pedang masih berdiri, seharusnya ada seorang penguasa istana. Fu Qingjin tersenyum. Ya, meskipun hanya ada satu murid, tetap saja harus ada seorang penguasa istana. Li Xiaoyao menatap Yu Zijian sambil tersenyum. Yu Zijian ragu-ragu sejenak. Baiklah, aku akan menjadi penguasa istana. Alhasil, kedudukan penguasa istana yang pernah mengguncang provinsi hijau pun diputuskan dalam beberapa kata. Salam, penguasa istana. Fu Qingjin dan Li Xiaoyao membungkuk padanya bersamaan. Keduanya tampak serius, tanpa sedikit pun rasa tidak hormat. Yu Zijian ingin menghindar secara naluriah, tetapi dia tetap berdiri tegak dan menerimanya dengan agak tidak nyaman. Tuan istana, jika kita ingin membangun kembali istana koleksi pedang, kita mungkin harus mencari tanah energi spiritual lainnya. Untungnya, ada banyak tanah kosong di provinsi hijau sekarang, jadi tidak akan sulit untuk menemukannya, kata Li Xiaoyao. Aku tahu beberapa tempat yang cocok. Kita bisa menyelidikinya, kata Fu Qingjin. Tidak, mari kita pergi ke puncak langit terlebih dahulu. Yu Zijian menunjuk ke arah pegunungan di kejauhan. Li Xiaoyao tercengang. Mengapa mereka pergi ke puncak Tianshan di saat seperti ini? Apakah mereka akan mengambil kembali puncak Tianshan dari para biksu? Itu tidak mungkin. Meskipun, konon bibi senior Yu sangat akrab dengan paman keduaku. Jika dia mendapat dukungannya, masih ada harapan. Namun, Fu Qingjin tampaknya memahami sesuatu. Biksu Dauntless berbalik dan berkata kepada biksu muda, sampaikan perintahku. Bersiaplah untuk menerima tuan dari istana koleksi pedang. Ya, kepala biara. Sang biksu muda melemparkan sapunya dan berlari kecil menuju aula besar. Beberapa saat kemudian, sebuah lonceng berbunyi. Seluruh gunung dipenuhi dengan lonceng dan genderang. Para pendeta berkumpul, semuanya dipenuhi rasa ingin tahu. Bukankah penguasa istana koleksi pedang sudah lama meninggal? Dan, kalaupun dia masih hidup, dia akan menjadi musuh bebuyutan biara Chan Devanaga, jadi mengapa dia masih menerimanya dengan begitu sopan? Yu Zijian, Li Xiaoyao, dan Li Xiaoyao mendaki gunung dengan berjalan kaki, yang membuat para biksu semakin terkejut. Bukankah kultivasi mereka agak terlalu lemah? Dan, kecuali junior tak bernama yang ada di paling belakang, mereka bahkan tidak membawa pedang, namun mereka tetap saja pembudidaya pedang. Li Xiaoyao berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang sudah dikenalnya, dikelilingi oleh para biksu. Ia merasa sangat gelisah dan tidak nyaman di dalam hatinya. Akan tetapi, ia menyadari bahwa ekspresi Yu Zijian menjadi semakin tegas. Ia tidak lagi selembut biasanya. Ia benar-benar memiliki sikap seperti seorang penguasa istana. Apakah ia ingin bernegosiasi dengan biksu Dauntless? Sesampainya di puncak gunung, seorang biksu bertubuh tinggi dan berwajah tegas berdiri di sana. Kultivasi Li Xiaoyao terlalu rendah di masa lalu, jadi inderanya sangat terbatas. Baru sekarang dia mengerti seperti apa seorang kultivator hebat. Sikap mereka pada dasarnya seperti gunung. Dia tidak bisa menahan napas. Kemudian, dia memikirkan tentang bagaimana paman keduanya telah melotot padanya. Dia memikirkan tentang bagaimana biksu ini tidak bisa lebih kuat lagi, itulah sebabnya dia sedikit rileks. Namun, pikiran untuk kembali ke puncak Heaven's Leaning telah lenyap. Tuan Istana Koleksi Pedang, Yu Zijian, bersama tetua Fu Qingjin dan murid Li Xiaoyao, memberi salam kepada kepala biara Dauntless. Silakan masuk ke aula, penguasa istana. Biksu Dauntless menatapnya dengan heran dan bersikap sopan. Namun, Yu Zijian menolaknya, dengan menyatakan bahwa dia bukan tamu. Setelah itu, dia secara terbuka meminta maaf kepada biara Chan dari Devanaga sebagai penguasa istana koleksi pedang. Dia juga menyerahkan semua gunung termasuk puncak miring surga kepada biara Chan dari Devanaga sebagai kompensasi. Matahari terbenam, dan cahaya matahari pun menghilang. Setelah itu, malam pun panjang. Chapter 1143. Ups, Chapter 1144. Li Qingshan berbaring malas di atas daun beringin yang selebar perahu. Matahari musim gugur menyinari perutnya, membuatnya sedikit mabuk. Tentu saja, ratusan botol anggur yang diminumnya mungkin menjadi penyebab utamanya, tetapi apa pentingnya? Angin sepoi-sepoi bertiup, membuatnya merasa nyaman. Qingshan, kau telah berbaring di sini selama 10 hari. Suara Raja Pohon Beringin bergema di kanopi yang seperti awan. Tolong angkat sedikit lebih tinggi. Oke. Itu saja, Li Qingshan mengubah sudut daun beringin agar lebih mudah baginya untuk berjemur di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, dia menyadari kata-kata Raja Pohon Beringin. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, 10 hari. Apakah selama itu? Rasanya baru saja aku minum cangkir pertamaku. Sambil berbicara, dia meraih kendi anggur dan meneguknya.
Dengan gerakan santai, kendi anggur itu menghilang ke dalam gunung awan di langit. Kemudian, dia berbaring dengan nyaman dan bersendawa. Dengan gaya setengah bernyanyi dan setengah bernyanyi, dia berkata, minum dan bernyanyi, hidup ini singkat, bagaimana aku bisa menyelesaikan kekhawatiranku, hanya dukang. Aku tidak menyangka Raja Iblis Bulan Utara yang legendaris itu begitu dekaden. Ada kilatan cahaya putih di kedalaman gunung, turun dari langit dan melayang di atas kanopi. Cahaya itu berubah menjadi seorang wanita berpakaian putih. Kulitnya seputih susu, dan wajahnya yang cantik memancarkan aura kesucian. Dia menatap Li Qingshan dari atas, tetapi bagian yang paling menarik perhatiannya adalah sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Malaikat, Li Qingshan bingung. Oh, mutan. Dia samar-samar mengingat ras ini. Kata, mutan, membuat wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. Dia mengoreksi, itu dewa. Kau pasti gila. Li Qingshan tertawa keras, kanopi bergoyang. Ekspresi wanita itu berubah. Dia benar-benar merasakan tekanan agung dari tawa ini. Li Qingshan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia sedikit lebih hormat. Saya Bai Jie dari negara Dewa Awan. Saya adalah diakon emas istana. Saya di sini atas perintah raja saya untuk mengundang Anda ke negara dewa. Siapa namamu? Li Qingshan tercengang. Bai Jie. Wanita itu mengulanginya dengan bangga. Nama baik. Sudut mulut Li Qingshan sedikit melengkung saat dia mengamati Bai Jie dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bai Jie merasa tidak senang, tetapi dia menahan rasa jijik di hatinya dan berkata, ikutlah denganku. Aku tidak akan pergi, kata Li Qingshan. Kau benar-benar menolak. Ini undangan dari kota di antara awan. Tahukah keberapa banyak orang yang ingin naik ke kota di antara awan tetapi tidak dapat melakukannya? Bai Jie berkata dengan tidak percaya. Pergi sana, kau menghalangiku dari sinar matahari. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baiklah, kuharap kau tidak akan menyesalinya. Bai Jie berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di cakrawala. Li Qingshan memperhatikan mereka pergi sambil minum. Mengapa kau menolak? Tanya Raja Pohon Beringin. Jangan berpura-pura. Tidak bisakah kau merasakannya? Li Qingshan tiba-tiba mendapat ilham. Pohon beringin besar yang berpura-pura kuat. Hahaha. Setelah memahami transformasi penyuruh dan memahami hukum dunia, indranya menjadi semakin tajam. Undangan kali ini bukan karena keramahan saudara-saudara minoritas. Jelas ada bahaya tersembunyi. Karena itu, kamu seharusnya tidak menolak. Kata Raja Pohon Beringin. Dengan kepribadian Li Qingshan, mengapa dia takut pada bahaya? Saat ini aku tidak menginginkan wanita, dan aku juga tidak menginginkan musuh. Kau tampaknya benar-benar tidak ingin aku tinggal di sini. Bagaimana menurutmu? Raja Pohon Beringin membalas dengan sebuah pertanyaan. Bahkan langit pun menjadi gelap. Alkohol yang diminum Li Qingshan akhir-akhir ini semuanya diseduh olehnya. Li Qingshan masih pilih-pilih soal rasa, jadi dia menggunakan hukum dunia untuk membuat anggur ini mencapai efek yang bisa bertahan hingga 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. Banyak kultivator tidak akan dapat melihat begitu banyak anggur spiritual yang berharga sepanjang hidup mereka. Orang ini meminum beberapa ratus toples seperti minum air. Li Qingshan seperti orang yang tinggal di rumah dan memakan makanan dari orang tua. Ketika tidak ada kegiatan, dia akan minum sedikit dan menjadi gila. Jelas, orang tua tidak tahan. Bukankah aku melakukannya untuk melindungi Little N? Li Qingshan merentangkan kedua tangannya. Little N masih berkultivasi di bawah pohon, menyempurnakan artefak tulang putih lagi. Dia tidak membutuhkanmu untuk melindunginya. Raja Pohon Beringin mengemukakan alasannya tanpa menahan diri sama sekali. Ia bertanya, apakah kamu tidak memiliki keinginan untuk naik ke 9 surga? Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Rasa mabuk di mata Li Qingshan menghilang, dan ia kembali jernih. Ia menatap langit yang jauh. Ia tidak hanya berbaring di sana untuk bersantai dan beristirahat. Kultivasinya terhadap 9 transformasi iblis dan ilahi telah mencapai tingkat yang relatif stabil. Meminum begitu banyak anggur spiritual ini juga merupakan persiapan untuk kultivasi lebih lanjut. Baiklah, aku hanya takut tekadmu akan melemah, jadi aku mengingatkanmu. Apakah kamu masih ingin minum? Aku tidak akan minum lagi, atau aku akan benar-benar bertengkar denganmu. Li Qingshan melompat dan mematahkan lehernya. Ceritakan padaku tentang Featherfolk. Bangsa bulu adalah salah satu dari 7 ras bangsa lain yang hebat. Nama keluarga mereka adalah Bai, dan mereka sombong serta pendiam. Mereka mengaku sebagai keturunan dewa sejati dan memandang rendah ras lain, termasuk bangsa lain. Mengenai manusia dan daemon, tidak perlu disebutkan. Mereka telah mendirikan kerajaan dewa di langit yang disebut kota di antara awan, yang berbeda dari kerajaan dewa bangsa lain di bumi. Dikatakan bahwa sejak lahir hingga mati, kaki mereka tidak pernah menyentuh tanah. Aneh sekali. Apa mereka tidak tahu zaman apa ini? Bukankah mereka pernah berurusan dengan orang-orang ini saat Sia besar didirikan? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bangsa bulu adalah salah satu ras yang paling sedikit terpengaruh oleh perang. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka secara alami membenci konflik dan pembunuhan, jadi hanya ada sedikit pertikaian internal. Sejak zaman kerajaan ilahi, mereka jarang melibatkan diri dalam pertempuran di permukaan. Mereka hanya akan mengambil tindakan ketika bangsa iblis menyerbu secara massal. Mereka semua telah membalikkan keadaan pada saat-saat penting, dan mereka telah dipandang sebagai kekuatan yang menentukan melawan wilayah iblis. Ketika Sia besar didirikan, mereka menjaga kenetralan sepanjang waktu. Setelah itu, mereka tampaknya telah menandatangani semacam perjanjian, dan mereka tidak terlibat dalam perang. Setelah itu, jejak mereka jarang muncul. Sebagian besar kota di antara awan ditempatkan di Provinsi Awan Timur, atau mereka hanyut menyeberangi lautan.
Raja Pohon Beringin menunjukkan pengetahuannya yang luas sekali lagi. Kedengarannya mereka adalah ras yang penuh dengan kebesaran, cahaya, dan keadilan. Jika Anda menambahkan kebebasan dan demokrasi, mereka pada dasarnya tidak akan bisa diatur. Namun, mengapa ras seperti itu datang untuk membuat masalah bagi saya? Mungkin invasi wilayah iblis telah menarik perhatian mereka. Adapun mengapa mereka datang mencarimu, itu sulit ditebak. Kau benar menolak undangan itu. Setelah 5.000 tahun berkembang, kekuatan Federfolk mungkin hanya kalah dari Gritsia. Mereka benar-benar tidak bisa diremehkan. Petik 2. Li Qingshan sangat setuju. Orang lain memiliki bakat luar biasa sejak awal. Jika mereka berkembang dalam skala yang lebih besar, pasti akan ada cukup banyak kultivator kesusahan surgawi ketiga. Namun, selama dia tidak pergi ke kota di antara awan, orang-orang bulu tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Sudah waktunya bagiku untuk berjalan-jalan. Li Qingshan mengulurkan tangannya ke Asura Field dan mengeluarkan bilah Ants Wildflower miliknya. Luka-luka di bilahnya telah pulih. Bilahnya bersinar terang dan tampak lebih tajam. Sebelum dia naik, masih banyak hal yang harus dia selesaikan. Raja Naga Laut, aku datang. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih melesat ke istana yang tersembunyi di balik awan ribuan kilometer jauhnya. Dia menolaknya. Ya, bagaimana kekuatannya? Ini bukan masalah kecil, tapi dia sama sekali tidak terkalahkan, apalagi yang mulia. Chapter 1145. Di sebuah pulau terpencil di lautan tinta, Chu Danxing sedang asyik melukis. Raja Naga Laut berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sesekali memberinya arahan. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, dan sepasang mata naga muncul di matanya yang kosong. Danxing, cukup sampai di sini saja hari ini. Ya Tuan. Tinggalkan lautan tinta. Chu Danxing terkejut. Dia di sini. Apakah kita benar-benar harus bertarung? Kita harus berjuang. Raja Naga Laut berjalan keluar rumah. Pandangannya melintasi laut dan bertemu dengan sepasang mata merah tua. Punggung Li Qingshan menghadap matahari terbenam. Ia berdiri di atas karang hitam. Angin laut membawa aroma tinta, dan rambutnya yang merah berkibar tertiup angin. Dipenuhi rasa ingin tahu, ia membungkuk seperti kucing besar. Ia tidak tahu seperti apa rasa air laut yang berwarna tinta itu. Hei, kamu yang di sana, kamu tidak bisa minum air laut. Seorang nelayan sedang mengemudikan perahunya kembali ke tepi pantai. Ketika melihat kejadian ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak memperingatkan. Li Qingshan mendongak dan melirik nelayan itu. Ia melihat bahwa rambut merahnya tidak diwarnai merah oleh matahari terbenam. Sepasang mata merahnya tampak mengandung sihir, membuatnya terdiam karena takut. Li Qingshan akhirnya minum seteguk air laut. Rasa pahit dan asin menyebar melalui mulutnya, dan dia menelannya dengan sekali teguk. Dia menjulurkan lidahnya yang menghitam dan bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar menjijikkan, tetapi rasanya agak istimewa. Ia lalu melambaikan tangan kepada nelayan itu. Hei, saudaraku, cepatlah pulang. Badai akan segera datang. Ah, baiklah, nelayan itu pun tersadar kembali dan segera mendayung perahunya. Li Qingshan mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Itu adalah kaligrafi 3 mutlak yang digambar sendiri oleh Dewa 5 mutlak. Dia melihatnya dengan saksama lagi. Sejak ia memperoleh kaligrafi pedang kursif pertama di Benteng Angin Hitam hingga sekarang, semua yang terkait dengannya muncul dalam benaknya. Pada akhirnya, ia melemparkannya ke lautan tinta. Kaligrafi 3 mutlak mengapung di lautan yang membara dan perlahan tenggelam ke dalam laut. Tulisan tangan yang tajam seperti pedang pada gulungan itu perlahan mencair di lautan tinta. Li Qingshan tersenyum. Raja Naga Laut tidak menolak. Ini bagus. Dia menoleh ke arah nelayan yang sedang mendayung perahu. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sambil melompat, dia menyatukan kedua tangannya dan berteriak, penduduk Laut Mohai, dengarkan, badai sedang datang. Gelombang suara menyapu lautan. Ia menyebar ke seluruh laut tinta. Itu bergema. Itu bagaikan sebuah ramalan. Banyak sekali orang yang memperlihatkan ekspresi terkejut, lalu sekuat tenaga mulai mendayung perahu mereka menjauhi lautan. Qingshan, Chu Danxing mendengar suara ini. Tiba-tiba dia meninggalkan Raja Naga Laut dan terbang menuju sumber suara. Tidak lama setelah dia meninggalkan pulau kecil itu, raungan naga bergema di belakangnya. Pulau itu ditelan oleh ombak yang mengamuk. Seekor naga hitam yang agung bercokol di pulau itu, cakar naganya yang tajam mencengkeram bebatuan gunung. Tubuhnya yang besar samar-samar terlihat di antara ombak besar. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, seolah-olah menanggapi Li Qingshan. Mendesah. Chu Danxing mengerutkan kening dan mendesah panjang. Ia menambah kecepatannya, tetapi pusaran air laut di bawahnya sudah menyebar ke arah pantai dengan kecepatan yang lebih cepat. Langit pun segera menjadi gelap. Cahaya warna-warni itu meredup dan menghilang. Langit menjadi gelap dan suram. Ombak besar menghantam karang hitam. Ombak yang berdebur mendarat di wajah Li Qingshan. Emosinya seperti lautan di depannya, yang mulai bergolak samar-samar. Titik hitam terbang dari laut. Li Qingshan melambaikan tangannya. Danxing, lama tidak bertemu. Qingshan, jangan berkelahi. Aku mohon padamu. Chu Danxing mendarat di depan Qingshan hitam, meraih bahunya, dan berkata sambil terengah-engah. Murid Raja Naga Laut seharusnya tidak mudah mengemis pada orang lain. Li Qingshan masih tersenyum, semangat juangnya semakin membara. Aku melakukan ini bukan hanya demi tuanku, tapi juga demi sahabat-sahabatku. Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada kalian berdua. Chu Danxing mencoba membujuknya. Tidak akan ada yang mati. Tubuh asli tuanmu tidak ada di sini, kan? Li Qingshan, apakah kamu pikir kamu akan menang? Suara berat Raja Naga Laut datang dari laut, seolah-olah seluruh laut sedang berbicara.
Tentu saja, Li Qingshan penuh percaya diri, meskipun ini adalah kandang Raja Naga Laut. Dalam pertempuran ini, tidak akan ada yang membantu, dan tidak akan ada Nirvana Rebirth. Hanya ada dia dan Dragon King of the Sea. Ini bukan lagi untuk balas dendam, tetapi untuk menguji dirinya sendiri untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk melampaui 10 Raja Daemon. Arogan, dengan raungan marah, bayangan naga hitam membubung ke langit. Gunung-gunung, yang bergelombang di laut tampaknya akan terhubung dengan awan gelap yang menekan ke bawah. Bayangan naga menari di antara awan dan lautan. Wah, batu-batu berterbangan kemana-mana, dan terumbu karang di bawah kaki Li Qingshan hancur. Dia mengerucutkan bibirnya, pelit sekali. Qingshan, Chu Danxing ingin membujuknya lagi, tetapi Li Qingshan tiba-tiba menatap lurus ke matanya dan berkata dengan wajah serius, pergi. Chu Danxing melepaskan tangannya tanpa sadar. Li Qingshan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, datanglah dan lukislah sebuah gambar. Chu Danxing menatap kosong saat Li Qingshan melangkah ke lautan tinta yang bergulung-gulung. Dalam sekejap mata, dia ditelan oleh lautan dan menghilang. Kemudian, sebuah gunung besar muncul dari lautan tinta dan berdiri di antara langit dan bumi. Sepasang tanduk melengkung menembus awan, dipenuhi dengan semangat juang yang tak kenal menyerah. Sepasang sayap yang indah dan berkilau dengan lebar sayap ribuan kaki bersinar dengan kecemerlangan keilahian. Ombak menghantam gunung besar itu, tetapi mereka tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Sebaliknya, air laut di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang dan sehalus cermin. Li Qingshan melangkah maju dan maju ke tengah lautan tinta. Kemanapun dia pergi, lautan yang ganas berubah menjadi tenang, membentuk kontras yang hebat dengan gelombang yang bergolak di sekitarnya. Air laut yang dingin menerpa wajahnya, dan Chu Danxing tiba-tiba gemetar. Ia terbang tinggi ke angkasa dan membentangkan selembar kertas putih di depannya. Ia memegang sikat musang dengan erat di tangan kanannya dan menatap ke arah laut. Pada saat ini, Gu Yanying dan Si Bao bergegas mendekat dan menatap lautan tinta. Kakak, mereka benar-benar ingin bertarung. Seru Si Bao. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Kita lihat saja. Gu Yanying merentangkan tangannya. Berkelahi itu bagus. Semua salahmu karena membuatku menyendiri. Aku melewatkan banyak pertunjukan bagus. Si Bao sangat gembira, alisnya yang tebal terangkat tinggi. Di sisi lain, Gu Yanying memiliki ekspresi tak berdaya. Kakak, menurutmu siapa yang akan menang? Si Bao mengeluarkan sekantung buah kering dan memakan satu, lalu menghancurkannya beserta intinya. Secara teori, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Raja Naga Laut di Laut Tinta, kata Gu Yanying. Tapi dia selalu kehabisan teori, kan? Aku benar-benar tidak menyangka kalau bocah nakal ini akan menjadi sekuat ini sekarang. Si Bao teringat kembali pada pertempuran-pertempuran yang telah dilewatkannya dan tak dapat menahan rasa sesal dan antisipasi. Patung tinggi Raja Chu pertama itu menekan pedangnya dan menatap lautan tinta yang megah. Ia juga tampak terdiam. Di kota Hub Selatan yang megah di belakangnya, para pembudidaya memanjat tembok kota untuk menyaksikan pertempuran, tetapi mereka hanya melihat langit dan bumi berubah warna, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Li Qingshan hendak mencapai pusat laut tinta. Ombak semakin ganas, dan air laut di sekitarnya beriak. Raungan naga samar-samar terdengar di antara angin dan ombak, tetapi tidak pernah berhenti dan perlahan-lahan melilitnya. Chapter 1146. Merusak. Awan terbelah, dan laut terbelah. Li Qingshan tiba-tiba berbalik dan bertemu dengan mata seekor kepala naga. Tanduk naganya yang bergerigi menunjuk ke langit, dan surai hitamnya menari-nari di tiup angin. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan marah. Raungan harimau dan raungan naga mengguncang seluruh lautan tinta. Angin tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kencang, menyebabkan kekacauan di dunia. Di puncak kota Hub Selatan, para kultivator dengan tergesa-gesa merapal mantra untuk menahan angin kencang yang bertiup ke wajah mereka. Bau tinta dan darah yang kuat masih membuat mereka merasa pusing, dan mereka menatap laut yang indah itu dengan ketakutan. Inilah kekuatan Raja Iblis Bulan Utara dan Raja Naga Laut. Li Qingshan baru saja mengangkat pedang panjangnya ketika ia terlempar ke laut oleh kekuatan yang kuat. Penglihatannya dipenuhi dengan tubuh naga yang kuat, mengalir seperti sungai besar, melingkari tubuh agung Dewa Iblis. Seolah-olah lautan tinta menekan tubuhnya. Anggota tubuhnya kesakitan, dan ia dikunci dengan kuat oleh cakar naga yang tajam, tenggelam ke dalam lautan tinta yang gelap. Lautan tinta tampak tak berdasar, tenggelam tanpa henti. Dia mendengar suara berat Raja Naga Laut bercampur dengan raungan naga. Li Qingshan, ini adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu. Mungkin kemenangan di Gunung Buddha Agung membuatmu sombong, dan ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Gigi naga itu saling bersilangan, darah berceceran, dan dia merasakan sakit yang tajam di lehernya. Kata-kata ini kedengarannya sangat familiar. Lagi pula, kesombongan hanyalah ilusimu. Senyum Li Qingshan berubah menjadi amarah, dan garis-garis harimau dengan cepat menyebar, membentuk karakter Raja di dahinya. Cakar dan gigi naga menusuk lebih dalam ke tubuhnya, dan rasa sakitnya seperti menuangkan minyak ke api, mengubah amarahnya menjadi amarah. Sayap Dewa Angin tiba-tiba mengembang, memecah air sejauh 1000 mil. Wah, seekor harimau merah melompat keluar dari lautan tinta, ekornya yang panjang melingkari bilah pedang yang panjang. Harimau itu dengan cepat menyapu permukaan laut dan menebas tubuh naga itu. Kemanapun bilah pedang itu lewat, gelombang besar berbentuk busur setinggi ribuan kaki muncul di permukaan laut, seperti tirai yang menjulang ke langit, menutupi naga dan harimau. Tirai naik dan turun. Raja naga terbelah dua, dan harimau merah terlepas, berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Bagus, kuat. Si Bao terpesona. Meskipun dia adalah seorang putri dan telah mengalami ratusan pertempuran tingkat ini sama sekali tidak pernah terdengar.
Lupakan Raja Naga Laut. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Li Qingshan tampaknya tidak dirugikan dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Sebaliknya, dia tampaknya menang. Ini baru permulaan. Gu Yanning berkata, jika hanya itu yang bisa dilakukan Raja Naga di Lautan Tinta, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun. Kalau begitu, dia tidak akan datang menonton pertempuran ini sama sekali. Memang, ketika kedua bagian Raja Naga Laut jatuh ke laut, mereka berubah menjadi dua naga raksasa dan terbang ke langit. Mereka tidak lebih kecil dari sebelumnya. Mereka berputar dan terbang menuju Li Qingshan. Sosok Li Qingshan berbalik, dan cahaya pedang itu seperti roda. Gelombang besar berbentuk cincin muncul di laut. Raja Naga Laut terpotong menjadi dua lagi, tetapi dalam sekejap mata, ia berubah menjadi 4 naga raksasa. Auranya tidak hanya tidak melemah, tetapi juga meningkat. Cahaya pedang menembus langit yang gelap gulita bagaikan kilat, memotong Raja Naga Laut berkali-kali. Namun, bayangan naga di antara laut dan langit semakin banyak. Mereka mengelilingi Li Qingshan, seolah-olah dia berada di dalam rawa yang dalam. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Ini, bagaimana dia bisa menang? Hati si Bao bergetar. Dia tidak bisa membedakan wujud asli Raja Naga Laut. Atau mungkin tidak ada yang namanya wujud asli. Laut Tinta adalah Raja Naga. Raja Naga adalah Laut Tinta. Jika Laut Tinta tidak mati, Raja Naga tidak akan mati. Ini hanya bisa dianggap sebagai permainan yang netral, gadis. Perhatikan baik-baik. Ini mungkin musuh terbesar keluargamu, kata Gu Yanning. Musuh terbesar keluargaku. Si Bao mengangkat alisnya dan menghela napas lagi. Dia berkata dengan nada tidak setuju, aku tidak ingin menjadi musuh dengannya karena rencana yang tidak jelas. Gu Yanning tersenyum dan menepuk kepalanya. Sepasang mata elangnya masih sama, menembus penghalang badai dan ombak, menatap kedalaman Laut Tinta. Li Qingshan, pada tahap ini, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menang? 100 naga tinta itu berbicara pada saat yang sama. Lautan awan yang telah terkoyak kembali tertutup, mengembun menjadi gunung awan yang lebih tebal dan lebih suram. Menjadi satu dengan seluruh Laut Tinta memang langkah yang mengagumkan. Jika kau tidak menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu, aku akan lebih terkesan. Li Qingshan merentangkan tangannya, seolah ingin memeluk seluruh laut dan langit. Kemarilah. Raungan naga bergema di langit dan laut. Awan jatuh, dan laut bergejolak. Dunia seakan runtuh, ingin menghancurkan Li Qingshan hingga berkeping-keping. Melihat sekeliling, 100 naga raksasa menyerbu bersama. Li Qingshan melompat, energi iblis meledak, pertempuran kerasukan iblis. Cahaya pedang yang menyilaukan, orang gila di ujung jalannya. Aliran waktu seakan melambat. Setiap gerakan begitu jelas hingga seolah membeku. Mengangkat tangan, mengangkat alis, berputar, mengayunkan pedangnya. Angin bertiup, setan harimau menari liar. Dalam keadaan linglung, Li Qingshan menghilang, berubah menjadi badai yang berkobar seperti api, berkedip tajam seperti bilah tajam. Angin bersiul seperti lagu perang, merobek awan, lautan tinta, dan naga raksasa. Haha, kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan angka. Jika kamu adalah Laut Tinta, maka aku akan menghancurkan seluruh Laut Tinta. Badai merah mengamuk. Tidak peduli berapa banyak inkarnasi yang dilakukan Raja Naga Laut, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Untuk sesaat, hujan badai hitam turun dari langit, tersebar oleh badai, dan Laut Tinta bergoyang. Raja Naga Laut terdiam. Tanpa disadari, dia sudah menjadi begitu kuat. Akhirnya, tibalah saatnya untuk menentukan pemenangnya, gumam Gu Yanning dalam hati. Banyak bayangan naga berkumpul menjadi satu lagi, menatap badai merah tua. 1000 tahun memasuki lukisan. Dengan suara berat Raja Naga Laut, badai, laut, awan, dan hujan badai membeku dalam sekejap. Semua warna menghilang, semua suara memudar, hanya menyisakan keheningan hitam dan putih, seperti lukisan yang megah. Tubuh Chudanxing basah kuyup oleh hujan badai. Tangan kanannya menggenggam sikat bulu musang dengan erat, menatap ke arah laut yang bergolak, tetapi tidak turun. Ia prihatin dengan kedua belah pihak, dan ia tidak ingin melihat salah satu pihak kalah. Hatinya penuh dengan kontradiksi dan konflik. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyala, dan darah giok menyembur keluar. Dia tidak lagi merasa cemas, dan hanya sebuah lukisan yang tersisa di hatinya. Li Qingshan tertegun sejenak, dan mendapati bahwa ia telah kembali ke wujud manusianya. Ia melihat tangan kanannya yang dipenuhi tinta hitam tebal, seolah-olah dilukis oleh seorang pelukis yang sangat ahli, tampak hidup dan nyata. Tampaknya aneh menggunakan istilah seperti itu untuk menggambarkan dirinya sendiri, tetapi memang terasa begitu. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan jurus ini. Meminjam kekuatan langit dan bumi, bahkan 5 kekuatan tertinggi, di Laut Tinta ini terlalu tidak adil. Raja Naga Laut Tinta, atau lebih tepatnya, Mo Wuhen, berjalan mendekat. Riak-riak hitam menyebar di bawah kakinya, dari dalam kedangkal. Itu sangat misterius. Sosoknya terus berubah antara manusia dan naga, tetapi itu memberikan kesan alami. Namun, Li Qingshan merasa seperti dia benar-benar terisolasi dari langit dan bumi, tidak dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi. Dia bahkan tidak dapat merasakan keberadaan bumi. Dia mengerti bahwa ini adalah tanah air sejati Raja Naga Laut. Pemenang adalah Raja. Apa gunanya seni bela diri? Anda berbicara seolah-olah Anda sudah menang. Chapter 1148. Langit dan bumi terdiam. Suara angin, hujan, dan ombak menyatu dalam lukisan itu. Yang terus berubah adalah manusia dan naga berwarna tinta. Di antara gerakan-gerakan itu, ada jejak-jejak tinta yang panjang, dan kecepatannya sangat cepat. Dua jejak tinta yang kuat dan elegan saling bersilangan, kadang-kadang bergabung dan kadang-kadang terpisah, lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, mereka tampak saling terjerat, membentuk pusaran air yang berputar cepat, dan gulungan gambar itu kacau balau.
Semua orang menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini. Hanya Chu Danxing yang fokus pada lukisan di depannya. Darah mengalir dari pergelangan tangannya ke ujung kuas, berderap di dalam lukisan. Darah hijau vermilion, darah berubah menjadi tinta. Wajahnya perlahan memucat, dan semangatnya menjadi lebih kuat dengan sedikit fanatisme. Dia menyingkirkan semua hal di dunia dan hanya fokus pada lukisan di depannya. Gu Yanying juga melihat ke belakang dengan terkejut, lalu berbalik untuk melanjutkan menonton pertempuran. Setelah beberapa lama, tiba-tiba terdengar suara retakan. Suaranya sangat pelan tetapi sangat jelas, seolah bergema di hati setiap orang, memecah keheningan antara laut dan langit. Sosok jatuh dari langit dan mendarat di lautan tinta dengan bunyi plop, lalu perlahan melayang ke atas. Sosok itu adalah Li Qingshan. Matanya tertutup rapat, dan dia mengambang tak bergerak di permukaan laut. Rambut merahnya yang panjang terurai, dan salah satu kaki kirinya serta salah satu lengan kanannya telah menghilang. Tubuhnya penuh luka, tetapi lukanya tidak dipenuhi darah segar, melainkan tinta hitam. Gu Yanying menghela napas lega, namun berubah menjadi desahan. Pemenangnya telah diputuskan. Dia tewas dalam pertempuran. Si Bao tidak percaya. Gu Yanying menggelengkan kepalanya. Dia menang. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya. Raja Naga, kau kalah. Sebelum dia selesai bicara, terdengar hiruk-pikuk suara retakan, yang berubah dari lembut menjadi menggelegar, bergema di seluruh laut tinta. Lukisan itu perlahan runtuh dan jatuh ke laut. Warnanya kembali ke langit dan bumi. Itu adalah sinar matahari terbenam terakhir. Semua penonton tercengang. Ternyata pertarungan itu hanya berlangsung sebentar. Mo Wuhen tiba-tiba muncul lagi, berdiri di laut. Dia hanya berjarak beberapa kaki dari kepala Li Qingshan. Dia menunduk menatapnya. Apa? Kamu masih ingin bertarung? Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Energi spiritual surga dan bumi mengalir deras ke dalam tubuhnya, dan kekuatan ilahi bumi memberinya sumber kekuatan yang tak terbatas. Api Phoenix menyala. Dia menghilangkan noda hitam dan menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan anggota tubuh yang patah terlahir kembali dalam lilitan api. Lukisan atau usan autum memang jurus yang amat ampuh, apalagi di lautan tinta ini. Akan tetapi, kau tetap bukan tandingan tinjuku. Li Qingshan mengangkat tangan kanannya yang baru di tengah kobaran api. Kekuatan getarannya memang sangat bagus dalam menahan metode semacam itu. Pedang bunga akhir mengeluarkan suara lembut. Ya, masih ada pedang. Raja Naga Laut tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak bergerak. Dia sangat menyadari satu hal. Bahkan jika dia mengandalkan seluruh laut tinta, dia tidak akan mampu menghancurkan Li Qingshan. Dia hanya akan mampu bertahan lebih lama dan tidak akan dikalahkan begitu cepat. Sederhananya, kekuatan penghancur Raja Naga Laut tidak dapat menembus tempurung kura-kura dan kulit sapi untuk menghancurkan tulang harimau milik Li Qingshan dan memadamkan api milik burung Phoenix. Aneh sekali, kau sebenarnya tidak memiliki kekuatan mistik bawaan. Li Qingshan berkata, meskipun Raja Naga Laut telah menggunakan berbagai metode, tidak satu pun dari metode tersebut dapat dianggap sebagai kekuatan mistik bawaan yang sebenarnya. Bagi ras iblis, kekuatan mistik adalah fondasi dari segalanya. Jika Raja Naga Laut memiliki kekuatan mistik ofensif apapun yang benar-benar dapat memadatkan dan melepaskan kekuatan besar laut tinta, hasil pertempuran tidak akan pasti. Namun, yang aneh baginya adalah bahwa mantan putra mahkota ras iblis Kingsu, Mo Yu, seseorang yang berkali-kali lebih lemah dari Raja Naga Laut, juga dapat menggunakan kekuatan mistik bawaan. Karena aku bukan iblis. Akhirnya Raja Naga Laut berbicara. Oh, kamu mengubah Mo Yu dari lukisan menjadi iblis, tetapi kamu masih tidak bisa menahan diri. Sungguh menyedihkan untuk memikirkannya. Orang yang selama ini kulihat sebagai musuh yang kuat ternyata hanyalah sebuah lukisan, atau lebih tepatnya, jiwa sebuah lukisan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melompat, menghancurkan Mo Wuhen hingga berkeping-keping dengan satu pukulan. Tetesan tinta berhamburan ke seluruh langit. Namun, terlepas dari apakah kau ingin bertarung atau tidak, aku tidak akan berhenti sampai aku mengalahkanmu sepenuhnya. Sosok Mo Wuhen kembali mengembun di langit yang jauh, mengangguk pelan ke arah Li Qingshan. Jika dia berhenti begitu saja, itu akan menjadi penghinaan terbesar. Namun, bukan gayanya untuk terlibat secara membabi buta, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Mo Wuhen. Mata naga di matanya menghilang dan menjadi kosong lagi. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit suram. Pada saat ini, Chu Danxing telah menyelesaikan goresan terakhirnya. Apa yang ia gambarkan bukanlah proses pertempuran yang sengit, tetapi adegan naga dan harimau yang saling mengaum. Pertempuran sengit yang terjadi setelahnya tampaknya telah menyatu dalam lukisan, memberikan imajinasi yang tak terbatas kepada orang-orang. Dia menampakkan senyum pucat, dan aura di sekujur tubuhnya melemah hingga ekstrim. Baru kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran telah berakhir. Dia melihat sekeliling mencari sosok Raja Naga Laut, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakangnya. Lukisan yang bagus. Menguasai. Chu Danxing menoleh. Raja Naga Laut menatap lukisan itu dengan tatapan kosong, mendesah kagum. Kamu telah memperoleh sebagian esensi dari 5 jalan melukis absolut. Kamu dapat mengolahnya perlahan-lahan sekarang. Tuan, Anda, Chu Danxing tampaknya merasakan sesuatu. Kamu sudah lama tidak ada di sana. Sudah waktunya untuk kembali. Raja Naga Laut berkata dengan samar. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan lautan tinta bergolak hebat lagi. Lingkaran garis pantai secara bertahap kehilangan warna tintanya dan mengembun ke arah tengah laut. Tetesan tinta terakhir naik ke langit dan melayang di telapak tangan Raja Naga Laut. Tinta itu melesat ke dantian Chu Danxing, menyatu ke dalam anggota tubuh, jiwa, dan kesadarannya, dan mengalir melalui pembuluh darahnya. Adapun lautan tinta di bawahnya, berubah menjadi warna biru tua.
Pengaruh dari 10.000 tahun keberadaan 5 dewa abadi telah dihilangkan, berubah menjadi lautan biru tua. Setelah melakukan semua ini, sosok Raja Naga Laut menghilang bersama angin. Chu Danxing mengulurkan tangannya tetapi hanya menyentuh angin laut yang hangat. Pada saat yang sama, di kehampaan yang jauh, seekor naga tinta perlahan-lahan muncul di dinding lukisan seputih salju. Naga itu bersemangat dan ingin terbang, tetapi matanya kosong. Naga itu tampak tidak berdaya dan hanya bisa terperangkap di dinding. Dua sosok samar-samar muncul. Satu sosok adalah pria berjubah biru dan satu lagi adalah pria berjubah kuning. Pria berjubah kuning itu bertanya, "Rekan Taois, mengapa kau berhenti? Kau hanya menggambar naga dan tidak menggambar mata. Itu adalah kehilangan daya tarik yang besar." Pria berjubah biru itu menjawab, "Hanya dengan menyentuhnya aku bisa naik ke atas surga. Lupakan saja." "Oh, baiklah, baiklah." Pria berjubah kuning itu tampak tidak percaya. Para kultivator telah berkultivasi dengan getir selama ribuan tahun. Sangat sulit bagi mereka untuk naik ke atas. Bagaimana mungkin sebuah lukisan berani mengatakan bahwa mereka dapat naik ke atas langit? Itu sungguh menggelikan. Pria berjubah biru itu tampaknya tidak menyadarinya. Ia tersenyum dan menatap naga dalam lukisan itu. Matahari terbenam dan bulan terbit, memancarkan cahaya terang. Chu Danxing mengingat semua pengalamannya selama bertahun-tahun dan tidak dapat menahan tangis. Dia menyekanya dengan lengan bajunya. Lengan bajunya bernoda tinta dan dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. "Danxing, kamu baik-baik saja?" Li Qingshan datang dan bertanya dengan khawatir. Ia melihat seluruh tubuh Chu Danxing hitam pekat. Ia hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Benar-benar hitam pekat seperti tinta. Bahkan bagian putih matanya pun hitam pekat. Chu Danxing menatap tangannya. Dia mengerti bahwa Raja Naga Laut telah menggunakan metode yang luar biasa untuk menyerap semua kekuatan lautan tinta ke dalam tubuhnya. Dia tidak dapat menahan perasaan sedih dan menangis dengan getir. "Hei, jangan menangis. Itu sangat sia-sia." Li Qingshan tahu bahwa Chu Danxing sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan ini, apalagi mencernanya. "Qingshan, apakah kamu masih menepati janjimu?" Chu Danxing menyeka air matanya dan bertanya pada Li Qingshan. "Tentu saja." Li Qingshan tersenyum. Makam lukisan akan segera dibuka. Chapter 1148. Burung Phoenix terbang melintasi langit, menuju Laut Tinta. Seorang gadis memegang pedang berdiri di punggung burung Phoenix, menatap angin kencang dan awan di kejauhan. Dia mengarahkan pedangnya dan berkata dengan kasar dan kekanak-kanakan, "Hei, cepatlah. Ini sudah dimulai." Aku tahu. Kalau aku tidak takut kamu akan jatuh, kenapa aku harus terbang begitu lambat? Jangan selalu memberiku makan. Lagi pula, aku ini saudaramu." Li Fengyuan mempercepat langkahnya dan juga ingin menyaksikan pertempuran itu. Dia bergumam, "Ayah benar-benar keterlaluan. Dia tidak memberitahuku tentang ini." "Diam." Gadis harimau itu baru saja membuka mulutnya ketika embusan angin bertiup ke dalamnya. Dia terhuyung-huyung dan tidak dapat berdiri tegak, jadi dia segera berbaring. Li Fengyuan terkekeh. "Gadis kecil, mari kita lihat siapa yang akan diam." Tiba-tiba, cahaya putih turun dari langit dan menghalangi jalan mereka. Bai Jie berkata dengan ekspresi serius, "Burung Phoenix ilahi, rajaku mengundangmu ke kota di antara awan. Pergi sana, anjing baik tidak akan menghalangi jalan." Li Fengyuan mengepakkan sayapnya dengan tidak sabar dan mencoba mengitarinya. "Seperti yang kukatakan, rajaku telah mengundangmu ke kota di antara awan." Dengan kilatan cahaya, Bai Jie menghalanginya lagi. Nada bicaranya bahkan lebih tidak diragukan lagi. Burung Phoenix yang agung itu benar-benar memiliki kata-kata yang kasar. "Seperti ayah, seperti anak. Kau ingin bertarung?" Mata Li Fengyuan membelalak. "Bukan itu yang aku inginkan, tapi aku tidak bisa menentang perintah raja. Jika kau bersikeras, aku hanya bisa menggunakan kekerasan." Bai Jie mengembangkan sayapnya dan melepaskan cincin cahaya putih, memperlihatkan kekuatan luar biasa dari kesengsaraan surgawi tingkat 3. "Aku ingin melihat trik apa saja yang kamu punya, dasar bodoh." Li Fengyuan sama sekali tidak takut. Dia menyemburkan gelombang api yang mengamuk dan langsung menelan Bai Jie. Beberapa lampu putih berkelebat, dan beberapa anak panah ringan menembus amukan api. Li Fengyuan menghindar dengan panik. Anak panah cahaya yang lewat telah meninggalkan beberapa luka padanya, menyebabkan bulu-bulunya berguguran. Bai Jie menarik busur panjang di tangannya, yang terbungkus dalam cahaya putih, dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika itu adalah burung dewa. Dia hanya seorang komandan iblis. Namun, dalam hatinya, dia mendesah penuh emosi. Seperti yang diharapkan dari seekor burung Phoenix. Meskipun anak panahnya sebagian besar mengarah ke sasaran, dia tidak menahan diri. Hasilnya, tidak ada satupun anak panah yang mengenai sasarannya. Si manusia bulu ini tidak mudah untuk dihadapi. Raja iblis biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Lebih baik pergi dulu. Pegang erat-erat, aduh. Li Fengyuan bahkan belum selesai berbicara ketika 10 jari gadis harimau itu mengeluarkan cakar tajam dan mencengkeram punggungnya dengan erat. Namun saat ini, dia tidak peduli. Sambil berteriak seperti burung Phoenix, ia mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni yang melesat ke arah Mo Hai. Itu adalah kemampuan bawaannya, Tousan Li Soaring Phoenix. Bai Jie menyingkirkan busur panjangnya, berubah menjadi cahaya putih, dan mengikutinya dari dekat. Dia terkejut karena ternyata dia tidak bisa dengan mudah melampaui Li Fengyuan. Jika mereka benar-benar melarikan diri ke Laut Tinta, itu akan merepotkan. Dengan lambaian tangan kanannya, pita cahaya putih bersih melesat keluar. Cahaya warna-warni itu berubah, dan Li Fengyuan menghindarinya. Namun, dia merasakan beban di punggungnya berkurang, dan dia menoleh ke belakang.
Apa, kamu tidak menginginkannya lagi? Bai Jie mencengkeram tengkuk gadis harimau itu. Gadis harimau itu meraung dan memamerkan taring serta cakarnya, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu terhadap orang sekuat itu? Lepaskan dia, Li Fengyuan sangat marah. Dia tidak berguna bagiku. Jika kau ikut denganku, aku akan bisa membantumu. Aku akan membiarkannya pergi, kata Bai Jie sambil tersenyum. Jangan dengarkan jalang ini, geram gadis harimau itu. Betapa vulgar dan hinanya. Bai Jie mengerutkan kening, dan dia segera meningkatkan kekuatan di tangannya. Gadis harimau itu mengatupkan giginya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, kata Li Fengyuan. Bai Jie melambaikan lengan bajunya, dan pita-pita cahaya beterbangan keluar. Mereka mengikat Li Fengyuan dengan kuat. Biarkan dia pergi, kalau kau berani mengingkari janjimu, aku akan. Heh, kau akan apa? Tanya Bai Jie. Aku akan binasa bersamamu. Apakah aku akan berbohong padamu? Bai Jie berkata dengan nada menghina, lalu dengan santai melemparkan gadis harimau itu, berubah menjadi cahaya putih yang menembus langit. Gadis harimau itu menyesuaikan tubuhnya di udara, menggunakan keempat anggota tubuhnya untuk terbang mengikuti angin. Dia berlari dan mengejar, tetapi dia hanya bisa melihat cahaya putih menghilang di timur. Sambil meraung, dia menoleh dan menatap laut tinta. Namun, apakah kamu tidak takut kalau aku akan menemukan mayat gurumu dan membunuhnya lagi? Li Qingshan bertanya kepada Chu Danxing sambil tersenyum. Aku. Chu Danxing tertegun sejenak, dan ekspresinya berubah, tetapi sulit untuk melihat perubahan ekspresi di wajahnya yang hitam pekat. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak ikut denganku. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Li Qingshan tertawa. Jangan khawatir, ini adalah pertempuran terakhir kita. Chu Danxing menghela napas. Ini mungkin hasil terbaik. Selamat, rekan Daois, atas kemenangan penuh. Gu Yanying menangkupkan kedua tangannya dan memberi selamat kepadanya. Si Bao, yang berada di sampingnya, menatap Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah sedang melihat binatang langka. Tentu saja, kata Li Qingshan. Danxing, kamu harus bersiap, kata Gu Yanying tegas. Baiklah, aku akan pergi berkultivasi sekarang. Chu Danxing berbalik dan pergi. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, merentangkan tangannya, dan bertanya, Panglima Gu, bagaimana kekuatanku sekarang? 9 provinsi hanyalah sebuah sudut. Dulu, dia pernah berkata kepadanya, Provinsi Qing membentang sejauh 30.000 mil, dan Jianghu hanyalah sebuah sudut. Saat itu, dia hanyalah seorang pemula di Jianghu. Sekarang, 9 provinsi seperti Jianghu baginya, dan dia tidak akan tinggal lama. Aku berutang sesuatu padamu. Kau bisa memberitahuku sekarang. Kalau tidak, saat aku naik tahta, semua ini akan sia-sia. Waktunya belum tepat. Masalah ini tidak bisa dipaksakan. Oh, apakah kekuatan ini tidak cukup? Li Qingshan sedikit terkejut. Menurut pengalamanku, segala sesuatu yang tidak dapat dipaksakan sebagian besar disebabkan oleh dirimu yang tidak cukup kuat. Kau bisa mengatakannya, kata Gu Yanying. Kamu, apa yang kamu inginkan? Li Qingshan menatapnya dalam-dalam. Kau akan tahu kapan waktunya tiba. Namun, jika kau ingin naik, silakan saja. Jangan terlalu khawatir. Gu Yanying membuka kipas lipat gioknya dan melambaikannya dengan ringan. Dia masih tetap anggun seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun tanda ketergantungan. Li Qingshan menunjukkan kekagumannya. Ini masih Gu Yanying yang dikenalnya. Dia melihat sekeliling dan melihat sesosok tubuh kecil berlari dari tepi pantai. Sosok itu melintas dan tiba di depan gadis harimau itu. Kenapa kau di sini? Kakak laki-laki telah dibawa pergi, kata gadis harimau itu sambil terengah-engah. Oleh siapa? Li Qingshan mengerutkan kening. Pelacur bersayap putih, kata gadis harimau itu sambil menggertakkan giginya. Seperti yang diduga, mereka datang dengan niat jahat. Apakah kamu baik-baik saja? Li Qingshan menepuk kepalanya. Aku baik-baik saja. Kalau bukan karena aku. Gadis harimau itu menundukkan kepalanya, air mata mengalir di matanya. Dia tampak sangat sedih. Baiklah, aku akan menyelamatkan anak itu. Li Qingshan menggendong gadis harimau itu. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan kelembutan. Siapa wanita jalang bersayap putih itu? Gu Yanying tiba-tiba bertanya. Orang bersayap bernama Bai Jie. Dia menyebut dirinya Si Jinwu. Maka orang yang dibawa pergi itu adalah Li Fengyuan, anakku. Apakah kamu tidak tahu? Chapter 1149. Gu Yanying berkata pada si Bao, bawa anakmu pulang dulu. Baiklah, si Bao datang ke hadapan Li Qingshan dan mengulurkan tangannya kepada gadis harimau betina itu, ikutlah denganku. Gadis harimau itu menatapnya, carilah ibumu. Li Qingshan menyerahkan gadis harimau yang dipenuhi kengganan itu kepada si Bao dan memperhatikan mereka pergi. Kita bicara di tempat lain saja, kata Gu Yanying. Kemana? Li Qingshan mengerutkan alisnya seolah-olah badai sedang datang. Timur, Yunzu, kamu tidak butuh bantuan. Kudengar manusia bersayap tidak mudah untuk dihadapi. Li Qingshan tidak menyangka Gu Yanying akan bersikap begitu tegas. Meskipun dia tidak sabar untuk pergi ke kota di antara awan dan menghajar ibunya, lalu seluruh keluarganya, dan mengajari para penculik terkutuk ini apa arti kata kematian. Masalah ini sulit dipecahkan hanya dengan kekuatan saja. Aku masih belum cukup kuat. Li Qingshan berkata, eksploitasi militernya dapat dianggap termasyur, tetapi orang bersayap masih berani melakukan ini. Mereka pasti tidak takut. Bisa dibilang begitu. Gu Yanying terbang lebih tinggi ke angkasa dan menyatu dengan angin astral yang ganas. Li Qingshan mengikutinya dari dekat. Masalah yang ingin kau bantu aku tangani terkait dengan manusia bersayap, kan?
Lebih tepatnya, ini terkait dengan Raja Manusia Bersayap. Semakin ke timur mereka pergi, awan-awan di langit semakin rapat. Pada akhirnya, awan-awan itu hampir tak berujung. Awan-awan itu menumpuk naik turun, dan guntur serta kilat dapat terlihat dari waktu ke waktu. Bai Jie membawa Li Fengyuan dan melewati awan. Mengapa rajamu ingin menemuiku? Li Fengyuan mencoba melepaskan diri, tetapi sabuk cahaya putih itu lebih kuat dari yang dibayangkannya dan dengan kuat menahan kekuatannya. Kau akan tahu saat kau sampai di sana, kata Bai Jie. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Nama keluarganya adalah Li Qingshan. Kamu tahu, seperti ayah seperti anak. Legenda mengatakan bahwa burung Phoenix memiliki 5 kebajikan. Kebajikan, kebenaran, kepatutan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Kau bicara kasar, itu tidak sopan. Kau mengajukan pertanyaan bodoh, itu tidak bijaksana. Kau berjanji untuk mengikutiku ke kota di antara awan, tetapi kau mencoba melarikan diri, itu tidak dapat dipercaya. Kau hanya bisa dianggap sedikit baik hati. Saya mungkin kasar, tidak bijaksana, dan tidak dapat dipercaya. Supaya aku bisa sama tak tahu malunya seperti dirimu. Bai Jie mendengus dingin dan mengibaskan pita putih itu. Li Fengyuan jatuh ke gunung awan hitam yang menyambar petir dan gemuruh guntur. Ketika dia diangkat lagi, bulu-bulu di tubuhnya berdiri dan dia berteriak, tidak tahu malu. Tak tahu malu, tidak tahu malu. Panggil aku apapun yang kamu mau. Aku tidak mau repot-repot merendahkan diri ke levelmu. Wanita tak tahu malu, kau dalam masalah besar sekarang. Setelah terbang selama jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah kota tiba-tiba muncul di antara awan-awan. Istana-istana putih yang menjulang tinggi tampak terbentuk dari awan-awan putih. Bersinar putih di bawah sinar matahari. Namun, setelah diamati lebih dekat, hanya istana tertinggi di tengah yang benar-benar berwarna putih bersih. Istana-istana di sekitarnya sedikit lebih rendah warnanya, secara bertahap berubah menjadi putih susu dan bahkan putih keabu-abuan. Namun, semuanya memiliki tekstur awan yang sama, yang mengambang ringan di langit. Satu persatu manusia bersayap itu mengembangkan sayapnya dan terbang di antara awan. Mereka semua cantik dan mengenakan pakaian yang longgar. Kata-kata dan tindakan mereka anggun, dan mereka memancarkan aura yang tenang dan penuh keberuntungan. Ini adalah kota di antara awan, kata Bai Jie dengan bangga. Apa hebatnya, kata Li Fengyuan dengan nada meremehkan. Sepasang pilar awan yang tinggi dapat dianggap sebagai gerbang kota. Pilar-pilar awan tersebut diukir dengan lapisan-lapisan pola awan, dan sebuah patung aneh dengan wajah manusia dan tubuh burung berada di atas pilar-pilar awan tersebut. Patung tersebut mengenakan mahkota runcing di kepalanya. Begitu Li Fengyuan melewati pilar awan, dia seperti memasuki dunia lain. Aura yang tenang dan penuh keberuntungan itu seakan menyerbu tubuhnya. Bai Jie, jangan bersikap kasar pada tamu kita. Cepat lepaskan dia. Sebuah suara yang jelas dan nyaring terdengar dari istana tertinggi. Ya, setelah tiba di kota di antara awan, Bai Jie tidak takut membiarkan Li Fengyuan melarikan diri. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil pita putih itu. Li Fengyuan meregangkan tubuhnya dan berkata dengan tenang, ayo pergi. Biarkan aku melihat rajamu. Sikap anggun dan bermartabat dari warisan Phoenix pun dipertontonkan. Selain itu, ia memiliki ketegasan, saya akan melawan ribuan orang. Ekspresi Bai Jie agak tercengang. Baru saja, pada saat itu, dia benar-benar merasa sedikit malu. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki Phoenix. Di jalanan putih bersih itu, para Featherman berjejer di sepanjang jalan untuk menyambutnya. Mereka menaburkan bunga dan memainkan sitar, seolah-olah mereka benar-benar menyambut tamu terhormat. Bai Jie juga mundur selangkah dan mengikutinya dari belakang, membiarkannya menikmati kehormatan ini sendirian. Li Fengyuan menginjak awan lembut dan berjalan maju dengan tenang. Phoenix tidak pernah kekurangan kemuliaan, dan tidak pula membutuhkan kemuliaan. Ketika dia tiba di depan istana di pusat kota, ada 2 baris pilar awan di alun-alun di depan istana. Di atas setiap pilar terdapat patung berwajah manusia dan bertubuh burung. Namun, ada sedikit perbedaan dalam ekspresi mereka. Ketika dia melewati alun-alun, dia akan merasa bahwa dia terus-menerus diawasi. Sambil menaiki tangga tinggi, Li Fengyuan mendongak dan melihat 3 kata besar, Istana Bulu Ilahi, bersinar terang di bawah sinar matahari. Cepat undang dia masuk. Suara jernih dan agung itu kembali terdengar dari istana. Li Fengyuan berpura-pura tidak mendengarnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan mengagumi ukiran di gerbang istana. Bai Jie mengulurkan tangan dan mendorongnya masuk ke dalam istana. Istana itu dipenuhi dengan dupa yang memabukkan. Ada banyak pembakar dupa berbentuk burung bangau yang mengeluarkan asap putih. Sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela dari lantai hingga langit-langit, membuat istana tampak lebih luas. Sosok samar-samar terlihat dalam asap. Selamat datang, burung ilahi Phoenix. Seorang pria tampan dan ceria berdiri dari singgasana giok putih dan membuka kedua lengannya. Sayap putih bersih yang awalnya terlipat di belakangnya tiba-tiba melebar seiring gerakannya, menyebarkan asap. Mereka memancarkan cahaya tak terlihat yang membuat sinar matahari meredup. Nama saya Li Fengyuan, Raja Manusia Bulu, Bai Chen. Kau akan mati, kata Li Fengyuan. Apa katamu? Raja Manusia Bulu berjalan turun dari singgasana dengan tenang. Jubah putihnya yang panjang berkibar di belakangnya. Ia tersenyum dan berkata, siapa yang bisa membunuhku? Baik itu kekuasaan maupun pengaruh, ia berada di puncak dunia ini. Waktu, kata Li Fengyuan. Oh, Raja Manusia Bulu menundukkan pandangannya. Betapapun kuatnya dupa, ia tidak dapat menyembunyikan bau busuk di tubuhmu. Li Fengyuan mengendus. Meskipun itu sebenarnya bukan bau, itu lebih seperti intuisi, aura penuaan dan dekadensi. Menjaga penampilan awet muda sama saja dengan menipu diri sendiri, belum lagi nada bicara sok penting itu.
Kamu bukanlah cahaya siang, tapi senja. Seperti yang diharapkan dari burung Phoenix ilahi. Tidak semua bentuk kehidupan dapat hidup selamanya seperti Anda. Bahkan Celestial pun memiliki 5 periode kemunduran. Tapi tolong tunjukkan rasa hormat. Itu baik untuk kita berdua. Petik 2. Ekspresi Raja Manusia Bulu menjadi gelap. Saat dia mengerutkan kening, kerutan mulai menyebar. Bahkan suaranya menjadi dalam dan serak, seperti orang tua. Li Fengyuan tiba-tiba merasa tidak bisa bernapas. Dia jelas sudah sangat tua, tetapi dia juga sangat kuat, seluas langit. Melirik pangkal sayap Raja Manusia Bulu yang berwarna putih bersih, dia tiba-tiba menemukan sedikit warna. Itu adalah bulu berwarna biru pucat, tetapi lebih baik daripada semua bulu putih bersih lainnya, yang membuatnya merasa familiar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang kau inginkan dariku? Waktu, chapter 1150. Apa yang aku cari adalah sehelai bulu. Cahaya harapan bersinar di mata Gu Yanying. Li Qingshan berpikir kembali. Dalam pertempuran melawan Raja Mayat di Gunung Burial Mound, kamu pernah menggunakan bulu untuk membuat ruang menjadi sangat rapuh, itulah sebabnya aku berhasil membunuh Raja Mayat. Itu adalah bulu burung pembelah ruang. Meskipun sangat langka, tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Ya, dengan Dewa Elang Pelindung yang mengambil tindakan, apa yang tidak bisa kita peroleh? Sebagai seorang ayah, dia tidak sebaik kamu. Gu Yanying tersenyum. Cara lembutnya menggendong gadis harimau itu benar-benar membuatnya terkejut. Apa salahnya? Orang yang tidak berperasaan belum tentu pahlawan sejati. Bagaimana mungkin seorang pria tidak mengasihani anaknya? Li Qingshan berkata, bagaimanapun, dia adalah darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun? Karena dia punya perasaan, tidak perlu berpura-pura. Orang yang tidak berperasaan belum tentu pahlawan sejati. Bagaimana mungkin seorang pria tidak mengasihani anaknya? Gu Yanying mengulanginya lagi. Sayangnya, hal itu tidak terjadi di dunia kultivasi. Semua orang menggunakan perasaan mereka sebagai beban. Ada banyak orang yang ingin menjadi tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Seperti kamu. Tidak, di mata dunia, kamu sebenarnya sangat tidak berperasaan. Itu benar. Keduanya terdiam sesaat. Mereka terbang melintasi langit yang tak terbatas lagi, melewati awan dan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Kita hampir sampai, kata Gu Yanying. Kota di antara awan. Li Qingshan menatap ke kejauhan. Tidak, lihat ke atas. Gu Yanying menunjuk ke atas. Li Qingshan mengangkat kepalanya. Yang dilihatnya hanyalah kabut yang sangat tinggi di langit. Agak sulit untuk mengetahui apa itu dengan latar belakang biru murni. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang itu agak aneh, tetapi tidak terkoyak seperti gua iblis atau gerbang hantu kelaparan. Rasanya seperti telah diaduk-aduk menjadi kekacauan. Akibatnya, dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya mendalam yang menyinari segalanya, menarik kekacauan itu lebih dekat kepadanya. Pada saat itu, kekuatan aneh tampaknya meluas. Cangkang mendalam penyuruh terpelintir dan berubah bentuk. Namun, baru saja, Li Qingshan telah menemukan bahwa kekacauan itu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Itu meliputi radius 100 km, dan kedalamannya tak terukur. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa itu? Sekitar 10 tahun sebelum Anda lahir, sehelai bulu jatuh dari langit. Ia menembus penghalang dunia ini, dan inilah jejak yang tertinggal. Gu Yanying menatap kekosongan yang kacau dengan ekspresi penuh hormat. Sebuah bulu. Li Qingshan tercengang. Jika dunia ini seperti telur, maka penghalang ini adalah kulit telurnya. Hampir tidak bisa dihancurkan, meskipun dia memiliki Tremor of the Ox Demon. Terlebih lagi, semakin tinggi tempat yang dituju, semakin kuat angin astralnya. Bahkan akan sulit untuk mendekatinya. Terlepas dari apakah itu sarang iblis, gerbang hantu kelaparan, atau pusaran berwarna darah di lapangan Asura, alasan mengapa mereka dapat membuat lubang dan terhubung ke dunia ini adalah karena domain iblis, alam hantu kelaparan, dan alam Asura jauh lebih besar daripada 9 provinsi. Itu sama saja dengan meminjam kekuatan dunia. Meski begitu, sangat sulit untuk memperluasnya. Bahkan Vian Celestial Qiongqi harus melewati gua iblis agar bisa turun, dan dia harus membayar harga yang cukup mahal. Tidak terbayangkan bagi satu individu untuk bertarung melawan dunia, sebab energi yang dimiliki oleh keduanya berada pada besaran yang sangat berbeda. Karena itu, pemandangan di hadapannya benar-benar di luar akal sehat. Sangat kuat, bukan? Jatuhnya sehelai bulu saja dapat dengan mudah menembus penghalang dunia, dan itu mungkin tidak disengaja. Dan efek sisa menyebabkan dunia tidak dapat diperbaiki bahkan sekarang. Itu hanya bulu. Dapatkah Anda bayangkan seperti apa keberadaan pemiliknya? Gu Yanying terus mendesah, benar-benar berubah dari sikapnya yang biasanya riang dan tenang. Dia seperti anak kecil yang sedang menggambarkan mainan yang sangat disukainya tetapi tidak dapat diperolehnya. Li Qingshan merenung. Itu bukan sesuatu yang sepenuhnya tidak terbayangkan. Kekuatan Brother Ox mungkin tidak lebih rendah dari pemilik bulu itu. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba tergerak. 10 tahun sebelum aku lahir. Jika dihitung, saudara Ox muncul di kandang sapinya saat itu. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Bulu ini sekarang ada di kota di antara awan. Lebih tepatnya, dengan Raja Manusia Bulu, Bai Chen. Saat itu, terjadi pertempuran, dan semua Raja Iblis Bulu di dunia merasakannya. Ayahku juga mencoba merebutnya, tetapi pada akhirnya, Bai Chen adalah orang pertama yang mendapatkannya. Kebenarannya sangat sulit diprediksi. Mungkin manusia bulu juga dianggap manusia bulu. Aku tidak yakin, tetapi jika bulu itu tidak jatuh ke tangannya, bahkan jika ayahku mendapatkan bulu ini, dia akan mendapat banyak masalah. Kau bilang semua Raja Iblis Bulu merasakannya. Ya, seperti pemanggilan. Ayahku berspekulasi bahwa mungkin ada warisan di dalamnya.
Bahkan jika tidak ada warisan sejati, hanya kekuatan yang terkandung dalam bulu ini dan informasi yang tersimpan sudah cukup bagi bulu untuk melangkah ke alam luar biasa. Berbicara tentang ini, aku benar-benar iri pada putra baptismu. Dia terlahir sebagai burung phoenix ilahi, dan bakat serta garis keturunannya tak tertandingi. Kenaikan pangkat hanyalah masalah waktu. Bahkan jika dia pergi ke dunia yang lebih tinggi, dia masih akan memiliki keuntungan besar. Dan aku masih memiliki beberapa dukungan di 9 wilayah, tetapi begitu aku naik pangkat, aku tidak akan memiliki keuntungan lagi. Garis keturunanku yang setengah manusia dan setengah iblis bahkan akan menjadi kerugian. Apakah aku pergi ke jalan manusia atau jalan binatang, itu akan menjadi agak canggung. Jika saya ingin melangkah lebih jauh, saya harus membangun keunggulan yang lebih besar sebelum saya kehilangan keunggulan saya. Sepertinya aku terlalu banyak bicara. Kau bisa mengerti perasaanku, kan? Mungkin Anda tidak bisa mengerti. Lagi pula, warisan yang Anda miliki juga di luar imajinasi. Saya berharap bisa mendapatkan bantuan dari Anda. Petik 2. Baiklah, aku bisa mengerti, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Bahkan tanpamu, aku akan tetap bertarung denganmu, Raja Iblis Bulu. Li Qingshan menatap Gu Yanying yang sudah agak bertele-tele, dan merasa sedikit malu. Dia memiliki kelebihan yang sangat besar sehingga dia benar-benar tidak berhak menyebut dirinya sebagai Putri Dewa Lang. Terlebih lagi, dia terus-menerus berjuang untuk mengubah nasibnya. Terima kasih. Gu Yanying mengangguk pelan dan kembali normal. Tapi kamu masih belum mengerti. Alasan aku membawamu ke sini adalah untuk memberitahumu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan murni. Setelah bertahun-tahun, bahkan jika Raja Iblis Bulu belum sepenuhnya memurnikan bulu itu dan menerima warisan, selama dia dapat mengerahkan sedikit kekuatannya, itu akan sangat menakutkan. Aku bahkan menduga bahwa dia sudah menjadi yang terkuat di dunia. Petik 2. Lalu, bagaimana rencana awalmu untuk menghadapinya? Aku tidak berencana untuk menghadapinya. Berdasarkan rentang hidup Raja Iblis Bulu, dia telah lama mencapai batasnya, dan semua metode untuk memperpanjang hidupnya telah digunakan. Awalnya aku berencana untuk hidup lebih lama darinya sampai mati. Semua orang yang bersembunyi di kegelapan dan menginginkannya akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak. Meskipun kekuatan di kota di antara awan kuat, mereka pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan aku akan dapat memanfaatkan situasi itu. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan meraih udara. Seperti elang pemburu, dia tampaknya telah menangkap bulu ajaib di tangannya. Pada saat itu, bahkan Dewa Elang akan menjadi lawannya, dan mereka mungkin harus memperjuangkannya dengan metode mereka sendiri. Dia telah menyiapkan banyak metode, dan Li Qingshan akan menjadi penolongnya yang terkuat. Namun, ketika dia membuka tangannya, dia mendapati tangannya kosong. Dia tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Awalnya dia berharap Raja Iblis Bulu dapat bertahan selama beberapa tahun lagi, memberinya cukup waktu untuk tumbuh. Hanya dengan begitu dia akan lebih percaya diri di masa depan. Siapa yang mengira akan ada perubahan seperti itu? Dewa Iblis Bulu, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, benar-benar akan muncul di 9 prefektur lagi. Kekuatan yang dimiliki Phoenix adalah simbol kehidupan abadi. Raja Iblis Bulu pasti telah membawa Li Fengyuan pergi untuk memperpanjang hidupnya. Jika dia dibiarkan sendiri, tidak ada yang bisa memperkirakan berapa lama dia akan bertahan kali ini. Mungkin 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan lebih lama. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.